Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Saya sendiri Insyira Samra sebagai moderator. Dan saya Sri Wahyuni Ningsih. Dan saya Maryani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seni dan praktik organisasi pembelajaran. Nah, yang mana ketidakmampuan belajar merupakan suatu hal yang tragis bagi anak-anak dan fatal bagi organisasi. Nah, karena di antara organisasi hanya sedikit perusahaan yang bertahan, bahkan setengah dari umur seseorang kebanyakan sebelum umur 40. Itulah suatu hal yang dasar yang melatar belakangi Peter M. Senge dan MIT dalam membangun organisasi pembelajaran. Nah, gagasan sederhana tentang video ini, sistem merupakan landasan yang sangat ketat dan adanya pola ketergantungan, seperti yang dikatakan Carl Rogers. Apa yang paling universal adalah yang paling pribadi, sistematik, dan yang paling intim. Nah, di video ini menyuruh kita untuk berpikir sistem, memandang organisasi bukan hanya sekedar entitas mati, dan organisasi juga adalah organisme yang hidup dan berkembang. Ia belajar dan tumbuh layaknya makhluk hidup. Nah, lebih detailnya mengenai video ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang disiplin kelima atau The Five Discipline menurut Peter M. Senge, yang dimana Peter Senge mengajarkan kepada kita tentang 11 organisasi pembelajar. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang disiplin kelima yang dimana menurut Peter Senge yang mengajarkan kepada kita tentang 11 dasar organisasi pembelajar. Antara lain, yang pertama, masalah sekarang berasal dari solusi kemarin. Yang kedua, semakin kuat Anda mendorong, semakin kencang sistem mendesak ke belakang. Yang ketiga, perilaku tumbuh dengan lebih baik sebelum menjadi jelek. Yang keempat, jalan keluar mudah biasanya mengarah kepada jalan kembali. Yang keenam, obat biasanya lebih parah dari penyakit. Yang ketujuh, percepatan merupakan perlambanan. Yang kedelapan, sebab dan akibat tidak begitu erat berkaitan dengan ruang dan waktu. Yang kesembilan, perubahan kecil biasa menghasilkan akibat yang besar, tetapi area pengaruh yang tinggi acap kali kurang jelas. Yang 10, ekor menjadi dua tidak akan menghasilkan 2 ekor gajah kecil. Dan yang terakhir yaitu tidak menyalahkan. Ke-11, dasar organisasi pembelajaran tersebut benar-benar mengajarkan kepada para pelaku organisasi untuk berpikir mendalam tentang pembelajaran organisasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya, Senge mengajak kita untuk memahami apa saja inti dari video tersebut, yaitu tentang bagaimana inti membangun organisasi pembelajar. Ada 5 inti dalam membangun organisasi pembelajar, antara lain keahlian pribadi. Yang kedua, model mental, di mana suatu representasi pengetahuan tentang proyek atau sistem. Representasi ini terbentuk melalui pengajaran dan pengalaman. Model mental akan menunjukkan kemampuan seseorang untuk memprediksi penyelesaian suatu masalah. Yang ketiga, visi bersama. Ini bukan sekedar rumusan keinginan suatu organisasi, melainkan sesuatu yang merupakan keinginan bersama. Visi bersama adalah komitmen dan tekad dari semua orang dalam organisasi, bukan sekedar kepatuhan terhadap pimpinan. Tim senantiasa ada dalam setiap organisasi. Yang keempat, pengajaran tim, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan satu kelompok. Dalam pembelajaran ini, sekelompok guru melakukan kerjasama dan melaksanakan
dan menilai hasil pembelajaran terhadap kelompok peserta didik yang sama. Dan yang terakhir itu berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan manusia, persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Nah, keahlian 5 disiplin Senge memungkinkan kita mengatasi ketidakmampuan belajar sehingga dapat melahirkan optimisme bagi diri para pelaku organisasi. Disiplin kelima, lebih dari sekedar buku pengetahuan tentang organisasi. Lebih dari itu, video ini adalah sebuah kitab kebijaksanaan spiritual, psikologi, sisi pemikiran manajemen, dan pada kerja Senge dengan perusahaan puncak yang menggunakan metode disiplin kelima. Mendengarkan video ini memberikan suatu pencarian pengalaman pribadi dan suatu pengalihan pemikiran profesional yang dramatis. Nah, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman saya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai seni dan praktik organisasi pembelajaran. Adapun kesimpulannya yaitu yang mana argumen Peter M. Senge dalam The Five Discipline sangat berwawasan dan revolusioner yang memungkinkan organisasi untuk selalu tanggap terhadap dinamika lingkungan dan mencegah penggunaan metode manajemen trial dan error dalam organisasi. Nah, serta memungkinkan adanya penjabaran visi misi yang lebih luas terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sekian dari kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.